Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Kali ini kita akan mempelajari bersama lagi, yaitu masih berkaitan dengan makna syahadat yang pertama. Kalau di episode sebelumnya telah kita jelaskan bahwa makna dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari syahadat yang pertama yang telah kita jelaskan, dari asyhadu an la ilaha illallah di episode sebelumnya, bahwa maknanya asyhadu memiliki 3 pengertian, 3 makna. Kemudian la ilaha illallah memiliki makna la ma'budu bihaqqin illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar atau yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Namun ulama memberikan pengertian lain. Jadi ada sebagian dari ulama mengartikan bahwa makna dari la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa makna ini jauh lebih menyeluruh dari la ma'budu bihaqqin illallah. Jauh lebih umum. Dan pemaknaan yang seperti ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Mafhumnya bahwa segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Jadi kalau segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah, maka kita tidak diperkenankan, tidak benar ketika kita menyembah selain Allah, menyembah matahari. Jelas itu menyembah ciptaan. Orang yang menyembah patung, ia menyembah selain Allah, berarti menyembah ciptaan yang lain. Padahal seperti yang telah saya sebutkan di episode sebelumnya, bahwa menyembah selain Allah seperti menyembah matahari, menyembah patung, menyembah manusia, menyembah apapun selain Allah, angin, gelap terang dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari menyembah manusia, menyembah selain Allah. Kalau menyembah selain Allah itu artinya menyembah ciptaan. Kalau menyembah ciptaan jelas nggak benar. Kenapa? Karena ciptaan pernah nggak ada, yaitu sebelum diciptakan. Matahari sebesar itu cahayanya, semanfaat itu ke manusia, tapi memiliki kelemahan. Kenapa? Enggak terbit, enggak bersinar kalau di malam hari. Karena malam hari butuhnya sama bulan, bukan sama matahari. Jadi terbitnya hanya di siang hari, bersinar di siang hari, malam diganti bulan. Jadi kan aneh kalau ada orang yang menyembah matahari dan menyembah bulan. Kenapa? Ya aneh bagi kita ini umat Islam. Ya aneh, kenapa? Ya artinya orang yang seperti itu kan menyembah hal-hal yang jelas
berganti-ganti siang malam, sip-sipan begitu. Atau misalnya mereka ada yang menyembah keduanya, menyembah bulan dan menyembah matahari. Jadi akhirnya kan menyembah Tuhan yang sip-sipan siang malam gitu. Ya, jadi nggak bisa itu, nggak bisa dibenarkan. Ini dalam pandangan Islam. Nah, kemudian pengertian dari bahwa segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah, berarti sudah jelas. Orang yang menyembah selain Allah itu menyembah sesuatu yang memang pernah tidak ada. Kalau menyembah yang pernah tidak ada, itu artinya menyembah yang lemah. Karena ketika menyembah yang pernah tidak ada, itu artinya menyembah sesuatu yang diadakan. Dari asalnya nggak ada menjadi ada. Nggak ada menjadi ada itu definisi sederhana dari ciptaan. Kalau diadakan dari tidak ada menjadi ada, itu ciptaan jelas. Karena kalau pencipta, itu jelas tidak pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Bahasa gampangnya ada terus. Seperti itu. Jadi tidak benar kalau ada orang yang menyembah ya, kalau begitu kan berarti jelas kan apa yang disembah, misalnya nyembah patung, jelas kan patungnya seperti itu. Nah, yang lebih aneh lagi menyembah angan-angannya. Mereka menganggap bahwa mereka sudah menyembah Allah, tapi mereka menyembah apa-apa yang dia angan-angankan, seolah-olah itu Allah, sesuai dengan gambaran pikirannya, sesuai dengan apa yang tergambar dalam benaknya. Nah, itu juga salah. Kenapa salah? Karena setiap manusia manapun itu hanya berangan-angan sesuai dengan apa yang pernah dilihat dan apa yang pernah terjadi pada dirinya. Itu aja yang mereka bisa lakukan. Jadi gambaran-gambaran yang ada dalam pikiran itu hanya apa yang pernah dilihat. Jadi kalau seperti itu salah juga. Karena Allah tidak seperti apa yang tergambar dalam pikiran manusia. Tidak seperti apa yang terlintas dalam pikiran manusia. Misalnya dalam pikiran manusia berpikir bahwa ada yang mengatakan dalam mengangan-angan bahwa Allah itu memiliki bentuk yang besar, misalnya dari saking besarnya sampai tidak kelihatan, itu salah juga, itu salah, nggak benar sama sekali. Kemudian ada yang berangan-angan cahayanya besar, kemudian mengangankan bahwa Tuhan itu adalah lafal Allah itu kemudian bersinar misalnya. Nah, itu juga salah yang begitu ya. Orang yang berpikir seperti itu juga salah. Kenapa? Karena jelas pikiran itu hanya bisa menjangkau ya sesuai dengan kemampuan apa yang pernah dilihat dan dibayangkan, seperti itu. Jadi terbatas. Jadi kan makanya kita berhati-hati dari keyakinan-keyakinan yang nggak benar. Seperti orang yang memiliki keyakinan Allah ada di atas, Allah duduk, Allah bersemayam. Nah, itu salah juga itu. Kenapa? Itu sama dengan menyamakan. Yang pertama, itu jelas menyamakan Allah dengan ciptaannya. Di atas kan banyak yang ada di atas. Di langit itu maskanul malaika, tempatnya para malaikat. Jarak antara malaikat dengan malaikat yang lain itu nggak bisa dipantau dari saking banyaknya. Artinya seukuran nggak bisa diukur itu. Desak-desakan dengan malaikat berarti kalau mengatakan Allah ada di atas, di langit.
Wong di langit jelas maskanul malaika, tempatnya para malaikat. Nah, berhati-hati dari keyakinan seperti itu. Nah, mungkin ini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nanti kita akan kupas sedikit tentang sifat-sifat Allah. Allah akan memiliki nama-nama yang sempurna. Ini yang akan kita sebutkan nanti di episode berikutnya. Memiliki nama-nama yang sempurna, memiliki sifat yang harus kita ketahui, yang wajib kita ketahui. Nah, itu juga penting untuk kita ketahui, karena ketika paham bagian-bagian itu saja, itu insya Allah sudah akan semakin memperkuat akidah kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Yang sudah subscribe, silahkan bagikan kepada yang lain. Semoga bermanfaat. Karena dengan cara seperti itu, kita akan semakin banyak bisa sharing di sini. Karena semakin banyak yang subscribe, maka akan semakin banyak pula yang bisa memperbaiki apa yang saya sampaikan apabila menemukan kekeliruan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.